Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagas Nugraha, mahasiswa Teknik Geologi 2018 kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimating groundwater storage change in the Mississippi River Basin, USA, using GRASS. Latar belakang, variabilitas penyimpanan air akuifer dipantau secara rutin dengan pisometer pada skala lokal, tetapi pemantauan skala regional hingga kontinental menggunakan metode konvensional. Di negara maju, pemantauan jaringan sumur seringkali padat, dan penelitian yang memanfaatkan jaringan ini telah menunjukkan bahwa air tanah menunjukkan signifikasi variabilitas tidak dapat pada skala waktu musiman, dan lebih lama dibandingkan dengan variabel siklus air lainnya. The Gravity Recovery and Climate Experiment atau GRASS adalah satelit penginderaan jauh pertama, misi yang secara langsung berlaku untuk penilaian penyimpanan air tanah di bawah semua jenis kondisi terestrial. Pengukuran sensor jarak jauh tradisional emisi elektromagnetik untuk menyimpulkan permukaan bumi dan kondisi atmosfer. Rodel dan Flagmetti memberikan bahwa wilayah minimum ukuran di mana GRASS dapat mengatasi variabilitas massa air akan menjadi sekitar 200.000 km persegi. Sumber kesalahan tidak dapat diramalkan sebelum peluncuran berdampak pada efektivitas resolusi, sehingga berdasarkan analisa Swenson and Warren, angkanya mungkin mendekati 500.000 km. Metode sumber penyimpanan air tersedia yang tidak dapat diabaikan. Variabilitas massa di lembah sungai Mississippi adalah di sini diasumsikan sebagai air tanah, kelembapan tanah, dan salju. Dengan demikian, diberikan perkiraan terestrial berbasis gas, yaitu variasi penyimpanan air atau delta TWS, dan dimodelkan secara numerik perubahan kelembapan tanah atau delta SM dan air salju ekuivalen atau delta SWE. Variasi penyimpanan air tanah atau delta GW dihitung sebagai dilihat pada layar. Hasilnya kemudian dievaluasi dengan menggunakan jaringan sumur pemantauan observasi. GRASS berasal dari air terestrial penyimpanan mencakup semua sumber massa yang tampak variabilitas serta yang mungkin non-intuitif atau tersembunyi. Dua sumber potensial variabilitas massa itu tidak termasuk dalam analisis ini adalah air permukaan dan biomassa. Rodel dan Flagmetti menunjukkan itu variabilitas penyimpanan air permukaan di Illinois, Amerika Serikat adalah dalam tahun non-banjir. Setidaknya urutan besar lebih kecil dari kelembapan tanah dan variabilitas air tanah. Penyimpanan air terestrial dari GRASS. Variasi penyimpanan air terestrial dari pengamatan satelit GRASS dari medan gravitasi bumi sebagai dijelaskan di bawah ini. Tujuannya adalah untuk memetakan medan gravitasi bumi dengan presisi tinggi kira-kira setiap bulan. Pada intinya adalah sistem gelombang mikro K-band yang mengukur hampir terus-menerus rentang yang diukur sekitar 220 km antara dua satelit yang identik dengan berputar secara tandem dekat orbit kutub pada awal ketinggian 485 km. Gangguan orbit yang disebabkan oleh Earth medan gravitasi medan bumi yang tidak spasial maupun temporal seragam menyebabkan variasi kisaran yang diamati. Kelembapan tanah dan SW dari GLDAS. Kelembapan tanah dan Snow Water Equivalent atau SWE disimulasikan oleh NOAA pada tahun 2003. Common Land Model versi pada tahun 2003 dan Mosaic pada tahun 1996. Model permukaan tanah didorong oleh Global Land Data Assimilation System atau GLDS oleh Rodel dan kawan-kawan pada tahun 2004. GLDAS menyerap satelit dan produk data observasi berbasis darat untuk menghasilkan bidang keadaan permukaan tanah yang optimal, misalnya kelembapan tanah, salju, suhu permukaan, dan flux, misalnya evapotranspirasi, flux panas tanah. Parameter tanah dan ketinggian didasarkan pada resolusi tinggi kumpulan data global. Air tanah dari pemantauan jaringan sumur. Fluktuasi penyimpanan air tanah rata-rata regional dihitung berdasarkan deret waktu pengamatan dari
58 pemantauan sumur didistribusikan agak merata di seluruh lembah sungai Mississippi, terlihat pada gambar di layar. USGS, Jaringan Respon Iklim Air Tanah, ini menyediakan sebagian besar data. Waktu data dari seri sumur tambahan diambil dari sistem USGS WaterStor survei air negara bagian Illinois dan laporan yang diterbitkan. 58 sumur telah diidentifikasi setelah pemeriksaan data yang ketat dan tersedia metadata. Setiap sumur ditentukan untuk dibuka untuk sebuah aquifer tidak tertekuk atau semi terbatas dan mewakili muka air tanah daerah setempat dengan efek langsung yang minimal menggunakan metode pompa. Rekaman dari banyak lokasi ditinggalkan karena kekurangan atau kesenjangan data. Air tingkat dari pisometer yang terletak di akuifer tertekan adalah dikucurkan dari analisis ini. Berdasarkan anggapan itu, variabilitas dalam akuifer ini harus terwakilkan dengan baik dengan pengukuran ketinggian air bebas. Untuk mengubah beberapa aliran data sumur menjadi serangkaian waktu penyimpanan air tanah, rata-rata regional fluktuasi deret waktu harian untuk setiap situs adalah yang pertama dihasilkan sesuai kebutuhan melalui interpolasi linier. Kebanyakan catatan sumur CRN dilakukan setiap hari dengan hanya sedikit jika ada nilai yang hilang. Situs lain hanya memiliki bulanan atau musiman observasi yang tidak menangkap siklus musiman. Selanjutnya, perkiraan hasil khusus untuk masing-masing 58 sumur ditentukan berdasarkan yang tersedia metadata dan ditinjau ekstensi atas laporan yang diterbitkan oleh USGS. Perkiraan tersebut berkisar antara 0,02 sampai 0,32 dengan rata-rata 0,14 yang digunakan menghitung air anomali penyimpanan sebagai ketinggian setara air relatif ke min untuk lokasi. Dari permukaan air, pengukuran polygentinens kemudian dibuat untuk lembah sungai Mississippi 3.247.804 km persegi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Hasil dan pembahasan. Gambar 2 menggambarkan input ke persama 1 untuk Mississippi, daerah aliran sungai. Anomali atau penyimpangan dari deret waktu. Penyimpangan air terestrial dari gas dan kelembapan tanah rata-rata dan SW rata-rata dari ketiganya. Model permukaan tanah GLDAS. Amplitude musimum anomali kelembapan tanah sekitar 10 cm. Kisaran nilai kelembapan tanah dari ketiga model juga ditampilkan. Penyimpanan air tanah diperkirakan dari gas dan daratan model permukaan menggunakan persamaan 1, yaitu bilah biru tua, dan berdasarkan pemantau pengamatan sumur. Garis hitam sebagai penyimpangan dari metode GRASS. Artinya disajikan sebagai lapisan setara air cm rata-rata di atas lembah sungai Mississippi. Perkiraan tingkat ketidakpastian GW di GRASS dan GLDAS. Estimasi air tanah dibuat dengan warna biru muda tua bila terdapat kesalahan berbayang pada gambar 3. Ini dihitung terlihat pada rumus di layar, di mana GLDAS adalah deviasi standar dari GLDAS kelembapan tanah ditambah SW dari 3 model GRASS adalah ketidakpastian GRASS. Gambar 4 dan 5 menampilkan input ke persamaan 1 dan perkiraan air tanah untuk 4 subdasar Mississippi. Amplitude musiman anomali kelembapan tanah berkisar kurang dari 10 cm di sungai Missouri sampai 15 sampai 25 cm di cekungan Ohio Tennessee. Dalam semua kasus observasi, deret waktu berbasis berada dalam satu dekat kisaran perkiraan ketidakpastian yang memberikan kepercayaan pada kesalahan analisis. Kesimpulan, pada penelitian ini merupakan pendekatan sederhana untuk memperkirakan variabilitas penyimpanan air tanah berdasarkan pengamatan penyimpanan air terestrial pengindahan jauh dari GRASS untuk mengisolasi variasi air tanah dari sinyal penyimpanan air
total. Diperlukan informasi tambahan tentang variasi komponen lainnya. Berdasarkan studi sebelumnya, asumsi dibuat di sini bahwa rata-rata air permukaan dan variabilitas biomasa dapat diabaikan di lembah, sungai, emisi air tanah, kelembapan tanah, dan salju, kemudian tetap menjadi satu-satunya sebagai kontributor tidak dapat untuk pengamatan penyimpanan air regional karena bisa diandalkan dan pengukuran berkelanjutan secara spasial dari kelembapan tanah dan setara air salju. Saat ini tidak tersedia keluaran dari 3 model permukaan tanah yang canggih didorong oleh sistem asimilasi data tanah global digunakan untuk memisahkan variasi air tanah dan kelembapan tanah dan air salju. Baiklah, sekian penjelasan saya pada materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan penyampaian dan penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.